Halo para pendengar setia Inosi Podcast. Selamat datang di ruang dengar penuh wawasan dan inspirasi. Tempat di mana pengetahuan dan inovasi bertemu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya akan menemani Anda ke depan dalam sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kemajuan industri nasional, khususnya di bidang kendaraan listrik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan like podcast ini agar Anda tidak ketinggalan episode-episode berikutnya yang akan terus menyajikan topik-topik menarik dan strategis untuk pengembangan bisnis berbasis pengetahuan. Dan tentu saja, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada kolega, sahabat, atau mitra kerja Anda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan industri global, membangun fondasi teknologi manajemen dalam ekosistem bisnis kendaraan listrik, EV. Dalam era transformasi industri menuju mobilitas berkelanjutan, sektor EV menjadi sangat dinamis, didorong oleh kemajuan teknologi, kesadaran lingkungan yang meningkat, dan dorongan kuat dari kebijakan publik. Namun, di balik semua gebrakan inovasi itu, ada satu elemen fundamental yang sering terabaikan, yaitu manajemen pengetahuan. Tanpa pengelolaan pengetahuan yang sistematis, ekosistem EV bisa kehilangan arah dalam menghadapi tantangan teknis, perubahan pasar, dan persaingan global. Lalu, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun fondasi teknologi manajemen yang kokoh di industri kendaraan listrik? Pertama-tama, pengumpulan dan pengorganisasian data teknis menjadi landasan utama. Dalam ekosistem EV, data teknis seperti spesifikasi baterai, efisiensi motor listrik, hingga sistem pengisian harus dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Pengelolaan ini bukan hanya soal dokumentasi, tapi juga tentang membuat data tersebut mudah dicari, diakses, dan digunakan kembali untuk pengembangan dan peningkatan produk. Kedua, integrasi sistem informasi sangat penting untuk memastikan tidak ada silo informasi. Dalam satu organisasi EV, banyak bagian yang saling berkaitan, dari R&D, manufaktur, pemasaran, hingga layanan purna jual. Tanpa integrasi sistem yang menyatukan data dan proses dari semua bagian ini, inovasi akan terhambat dan keputusan bisnis akan menjadi kurang akurat. Yang ketiga, kita perlu membangun platform kolaborasi antar departemen. Dalam dunia EV yang cepat berubah, kolaborasi lintas fungsi adalah kunci. Bayangkan bagaimana sebuah ide dari Departemen Layanan Pelanggan tentang keluhan baterai, misalnya, bisa menjadi inspirasi bagi tim R&D untuk merancang teknologi pengisian baru. Kolaborasi seperti ini hanya akan muncul jika ada budaya dan sistem yang mendukung berbagi pengetahuan. Selanjutnya, cloud-based knowledge storage menjadi solusi modern untuk memastikan semua data dan dokumen dapat diakses kapanpun, dimanapun. Terutama bagi perusahaan yang bekerja dalam mode remote atau memiliki mitra global, cloud storage bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Berlanjut pada poin kelima, yaitu analisis data untuk peramalan pasar. Dengan bantuan AI dan machine learning, knowledge management dapat dimanfaatkan untuk membaca tren pasar, memprediksi permintaan konsumen, bahkan mendeteksi potensi regulasi baru yang dapat memengaruhi strategi jangka panjang. Keenam, manajemen pengetahuan dalam sistem manufaktur LEAN. Dalam ekosistem EV, produksi harus efisien, cepat, dan tetap berkualitas tinggi. Dengan berbagi praktik terbaik, mendokumentasikan kesalahan dan solusi, serta menerapkan prinsip LEAN, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas operasional secara signifikan. Aspek penting lainnya adalah pengembangan SDM melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Tanpa pembaruan kompetensi secara rutin, tenaga kerja akan kesulitan mengikuti perkembangan teknologi. KM harus dirancang untuk mendukung proses belajar organisasi melalui pelatihan daring, modul pembelajaran mandiri, hingga mentoring internal. Tak kalah penting adalah keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam dunia kendaraan listrik yang semakin digital dan terhubung, perlindungan data sangat krusial. Knowledge management harus dilengkapi dengan kontrol akses, enkripsi, dan mekanisme audit yang ketat untuk menjamin keamanan dan kepatuhan hukum. Kesembilan, perlu ada monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas KM. Ini mencakup metrik seperti tingkat penggunaan sistem, kecepatan akses data, dan kontribusi terhadap inovasi. Evaluasi ini penting agar KM tidak hanya menjadi sistem pasif, tetapi terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dan terakhir,
Tentu saja, pembangunan budaya organisasi yang didukung oleh pengetahuan. Budaya ini menekankan nilai berbagi, kolaborasi, dan refleksi. Setiap karyawan tidak hanya menjadi pengguna pengetahuan, tetapi juga kontributor aktif yang memperkuat kapasitas inovatif organisasi. Sobat Inosi, dari paparan tadi kita bisa melihat bahwa teknologi manajemen bukan hanya alat teknis, tapi adalah strategi menyeluruh yang dapat mempercepat inovasi, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan menciptakan nilai berkelanjutan dalam ekosistem kendaraan listrik. Industri EV tidak hanya soal mobil canggih dan teknologi hijau. Ini juga soal membangun sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh secara kolektif. Disinilah KM memainkan peran kunci. Jika Anda adalah bagian dari industri otomotif, teknologi, pendidikan, atau pemerintahan yang ingin membangun sistem teknologi manajemen yang berdampak, kami di Inosi siap mendampingi Anda. Mulai dari pelatihan, pengembangan platform, hingga pendampingan strategis. Silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id untuk berdiskusi lebih lanjut atau menjalin kerjasama. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe dan like podcast ini agar terus mendapatkan wawasan terbaru seputar teknologi manajemen, inovasi teknologi, dan pengembangan ekosistem bisnis berbasis pengetahuan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam inovasi, dan tetap semangat mengembangkan Indonesia melalui pengetahuan dan kolaborasi.